sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Askayuri Rivaldi, kelas P52 dengan NIM 1032363. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya. Ini meliputi analisis kebutuhan SDM, perencanaan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Menurut salah satu ahli, yaitu K. Aswatapa, ia mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang terencana untuk mendefinisikan kekurangan dan kelebihan tenaga kerja saat ini dan mendatang, serta merencanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mempertimbangkan perkembangan karir dan pengembangan karyawan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia meliputi yaitu meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan. Pengembangan perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya manusia secara efisien sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. 3. Mengantisipasi kebutuhan masa depan. Pengembangan perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, baik dari segi jumlah maupun kualitas, untuk mendukung visi dan misi organisasi. 4. Mendukung strategi bisnis. Pengembangan perencanaan sumber daya manusia harus selaras dengan strategi bisnis keseluruhan organisasi. Hal ini membantu memastikan bahwa sumber daya manusia mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Kelima, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Perencanaan sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik antara manajemen dan karyawan, yang penting untuk membangun budaya organisasi yang positif. Proses perencanaan sumber daya manusia meliputi yaitu yang pertama, melakukan penilaian terhadap kondisi saat ini dari sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk keterampilan, pengalaman, dan kinerja karyawan yang ada. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan rencana strategis organisasi. Yang ketiga, yaitu membandingkan situasi saat ini dengan kebutuhan masa depan yang telah diperkirakan. Yang keempat, yaitu merumuskan strategi untuk mengisi kesenjangan yang teridentifikasi mencakup rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir, dan kebijakan retensi. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan pembelajaran dari evaluasi ke dalam proses perencanaan sumber daya manusia yang lebih luas untuk memastikan bahwa organisasi terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan perubahan internal. Faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia, di antara lain yang pertama yaitu kebijakan organisasi. Kebijakan dan prosedur yang ada dalam organisasi dapat mempengaruhi bagaimana perencanaan sumber daya manusia dilakukan, termasuk kebijakan rekrutmen, pengembangan, dan promosi. Yang kedua yaitu permintaan pasar. Perubahan dalam permintaan produk atau layanan dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Misalnya, jika ada peningkatan permintaan, maka akan diperlukan lebih banyak karyawan. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Kesehatan ekonomi termasuk inflasi, resesi, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi anggaran untuk sumber daya dan kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen sumber daya manusia. Penggunaan teknologi untuk menelusuri data sumber daya manusia, pengelolaan, penilaian kinerja, dan
Pelatihan dapat mampu meningkatkan efisiensi perencanaan sumber daya manusia. Tantangan dalam pengembangan perencanaan sumber daya manusia di antara lain meliputi perubahan lingkungan bisnis. Dinamika pasar dan perubahan teknologi dapat memprediksi kebutuhan sumber daya manusia menjadi sulit, sehingga organisasi harus fleksibel dalam perencanaan. Keterbatasan sumber daya. Banyak organisasi menghadapi keterbatasan anggaran dari sumber daya yang dapat menghambat pengembangan dan implementasi rencana sumber daya. Kurangnya komitmen manajemen. Tanpa dukungan yang kuat dari manajemen puncak, inisiatif perencanaan sumber daya manusia seringkali kehilangan arah dari dan tidak terlaksana dengan baik. Persaingan untuk talenta. Dalam pasar tenaga kerja yang ketat, organisasi perlu bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik yang memerlukan perencanaan yang lebih strategis. Kesimpulan, pengembangan perencanaan sumber daya manusia adalah aspek kunci dalam memastikan keberhasilan organisasi. Dengan memahami kebutuhan tenaga kerja dan merencanakan secara strategis, organisasi dapat memaksimalkan potensi sumber daya mereka. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, pendekatan sistematis dalam perencanaan sumber daya manusia dapat membantu organisasi untuk tetap kompetitif dan adaptif dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat. Mungkin cukup sekian dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Mungkin saya juga baru belajar mempresentasikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.